Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutiara Ramadini dari kelas MP 2020A. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat materi pembelajaran dari mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu dengan dosen pengampu Bapak Dr. Masduki SHMM, dan materi ini berjudul Manajemen Mutu Terpadu untuk Kepuasan Pelanggan. Pembahasan yang pertama akan membahas tentang manajemen mutu terpadu. Manajemen mutu terpadu didefinisikan sebagai suatu cara meningkatkan performasi terus-menerus pada setiap level operasi atau proses dalam setiap area fungsional dari suatu organisasi dengan menggunakan semua sumber daya manusia dan modal yang tersedia. ISO 8402 mendefinisikan manajemen mutu sebagai semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan kualitas, tujuan-tujuan, dan tanggung jawab serta mengimplementasikannya melalui alat-alat seperti perencanaan mutu, pengendalian mutu, jaminan mutu, dan peningkatan mutu. Tanggung jawab untuk manajemen mutu pada semua level dari manajemen tetapi harus dikendalikan oleh manajemen puncak, dan implementasinya harus melibatkan semua anggota organisasi. Ia juga mengemukakan beberapa definisi tentang perencanaan mutu, pengendalian mutu, jaminan mutu, dan peningkatan mutu sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan mutu atau quality planning adalah penetapan dan pengembangan tujuan dan kebutuhan untuk mutu serta penerapan sistem mutu. Yang kedua, pengendalian mutu atau quality control adalah teknik-teknik dan aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi persyaratan mutu. Yang ketiga, jaminan mutu atau quality assurance adalah semua tindakan terencana dan sistematik dan diimplementasikan serta didemonstrasikan guna memberikan kepercayaan yang cukup bahwa produk atau jasa akan memuaskan kebutuhan untuk mutu terpadu. Yang keempat, ada peningkatan mutu atau quality improvement adalah tindakan-tindakan yang diambil guna meningkatkan nilai produk untuk pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan efisiensi dari proses dan aktivitas melalui struktur organisasi. Manajemen mutu terpadu sebagai filosofi dan sekumpulan petunjuk prinsip yang menjadi landasan untuk perbaikan terus-menerus dari suatu organisasi. Manajemen mutu terpadu adalah penerapan metode kuantitatif dan sumber daya manusia untuk meningkatkan mutu material dan pelayanan yang dipasok pada suatu organisasi, semua proses dalam organisasi, dan memenuhi derajat kebutuhan pelanggan baik pada saat sekarang maupun di masa yang akan datang. Manajemen mutu terpadu mengintegrasikan teknik manajemen fundamental, usaha-usaha perbaikan yang ada, dan alat teknikal di bawah suatu disiplin pendekatan yang berfokus pada perbaikan terus-menerus. Pembahasan yang kedua mengenai fokus manajemen mutu terpadu. Fokus manajemen mutu terpadu. Manajemen mutu terpadu bersifat praktis, tetapi strategi pendekatannya adalah fokus terhadap kebutuhan klien atau pelanggan. Manajemen mutu terpadu bukan sekedar slogan, tetapi suatu pendekatan yang sistematis untuk mencapai tingkat kualitas yang tepat dan konsisten, sehubungan dengan upaya antisipasi terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan yang selalu berubah. Fokus manajemen mutu terpadu meliputi beberapa hal berikut. Yang pertama yaitu peningkatan secara berkesinambungan. Sebagai suatu pendekatan, manajemen mutu terpadu mencari suatu bentuk permanen dalam lembaga, sehingga fokus bukan diarahkan pada kebijakan jangka pendek, melainkan diarahkan pada peningkatan kualitas jangka panjang. Yang kedua, suatu perubahan budaya. Staf dalam lembaga perlu memahami pesan dan kesan manajemen mutu terpadu itu sendiri. Bagaimanapun budaya, perubahan bukan hanya tentang merubah perilaku, namun memerlukan juga suatu perubahan dalam manajemen dan kepemimpinan lembaga. Yang ketiga, ada ups and down organization.
Kunci keberhasilan budaya manajemen mutu terpadu adalah adanya suatu hubungan efektif, baik internal maupun eksternal antara pelanggan dan supplier. Konsep ini memberikan implikasi yang sangat besar bagi organisasi dan hubungan di dalamnya. Yang keempat, profesionalisme dan fokus kepada pelanggan. Training bagi staf dalam konsep kualitas merupakan elemen penting dalam perubahan budaya. Staf membutuhkan pemahaman bagaimana mereka akan memperoleh keuntungan dari perubahan yang ada. Yang kelima ada kualitas belajar. Jika manajemen mutu terpadu ingin direlevasikan dengan pendidikan, maka perlu untuk menentukan arah kualitas dari pengalaman belajar. Peserta belajar memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Belajar terbaik adalah yang sesuai dengan kebutuhan dan kecenderungan mereka. Suatu lembaga pendidikan yang mengaplikasikan manajemen mutu terpadu harus mengantisipasi gaya belajar secara serius sehingga memiliki strategi bagi tiap individu yang memiliki perbedaan dalam belajar. Pembahasan yang ketiga mengenai konsep mutu kepuasan pelanggan. Mutu suatu produk adalah tergantung dari tingkat kepuasan pelanggan di dalam menggunakan produk tersebut. Bila dihubungkan dengan lembaga pendidikan, maka bermutu atau tidaknya lembaga pendidikan tersebut tergantung kepada puas atau tidaknya masyarakat yang menjadi konsumen lembaga pendidikan tersebut. Namun sebelum membahas tentang teori-teori konsep pelanggan, maka akan didefinisikan dahulu mengenai apa saja yang sebenarnya disebut dengan pelanggan. Gaspers memberikan beberapa definisi tentang pelanggan, yaitu yang pertama, pelanggan adalah orang yang tidak tergantung kepada kita, tetapi kita yang tergantung kepadanya. Yang kedua, pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada keinginannya. Yang ketiga, tidak ada seorang pun yang pernah menang beradu argumentasi dengan pelanggan. Yang keempat, pelanggan adalah orang yang teramat penting yang tidak dapat dihapuskan. Pembahasan yang keempat mengenai pengertian pelanggan dan jenisnya. Pelanggan adalah istilah umum untuk menyebut orang yang memerlukan benda atau jasa yang dihasilkan orang lain, atau pelanggan merupakan istilah umum untuk menyebut orang atau orang-orang yang menjadi objek pelayanan benda atau jasa yang dihasilkan orang lain. Misalnya, mahasiswa dan dosen adalah pelanggan perguruan tinggi, siswa dan guru adalah pelanggan sekolah, pasien dan dokter adalah pelanggan rumah sakit, nasabah adalah pelanggan bank, klien pelanggan pengacara. Selis 2006 menyatakan dalam dunia pendidikan yang termasuk pelanggan internal adalah pengelola institusi pendidikan itu sendiri, misalkan manajer, guru, staf, dan penyelenggara institusi. Sedangkan yang termasuk pelanggan eksternal adalah orang tua, siswa, masyarakat, pemerintah, dan dunia industri. Lebih lanjut, Tampu Bolon 2001 menambahkan bahwa yang disebut pelanggan lembaga pendidikan di perguruan tinggi ada 3 jenis, yaitu yang pertama pelanggan primer atau mahasiswa, yang langsung mendapat pengaruh atas produk dan berpartisipasi dalam proses produk dan penyajiannya. Yang kedua pelanggan sekunder, yaitu pengelola perguruan tinggi, pemerintah, orang tua, masyarakat, organisasi, atau lembaga. Yang ketiga pelanggan tersier dunia kerja, yaitu perusahaan dan kewirausahaan lembaga. Pembahasan kelima mengenai memahami pelanggan dan kepuasannya. Setiap organisasi publik, perusahaan, dan bisnis, baik profit maupun non-profit, sangat memerlukan pelanggan, karena pelanggan yang akan membeli produk dan jasa yang dihasilkan oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Pelanggan atau customer adalah orang-orang yang membeli dan memakai suatu produk, baik barang maupun jasa secara terus-menerus yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan perusahaan-perusahaan atau organisasi. Pelanggan bagi perusahaan atau organisasi sangat penting sehingga harus memahami, menciptakan, dan memelihara pelanggan karena pelanggan memiliki hubungan dengan penjual. Atau bagi orang yang menyewa jasa profesional, maka pelanggannya disebut sebagai klien, bukan pelanggan. Kata pelanggan berasal dari kata custom yang artinya membuat sesuatu menjadi kebiasaan atau biasa dan mempraktekkan kebiasaan. Secara tradisional, pelanggan adalah seseorang yang terbiasa untuk membeli produk dari outlet atau perusahaan tertentu.
Kebiasaan ini terbentuk melalui pembelian dan interaksi yang intensif selama periode waktu tertentu. Artinya, pelanggan tersebut merupakan orang yang membeli dan menggunakan produk suatu organisasi atau perusahaan. Pelanggan merupakan raja, sehingga pelaku usaha perlu memahami pelanggan dengan lebih baik agar dapat mengetahui apa yang dibutuhkan, sehingga diharapkan produk yang dihasilkan bernilai bagi pelanggannya. Pelanggan harus dapat merasa puas atas pelayanan barang atau produk maupun jasa yang diterimanya. Pada dasarnya, kepuasan pelanggan merupakan hal yang bersifat individu, sehingga setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai atau harapan yang ada pada dirinya. Kepuasan pelanggan menjadi masalah yang sangat penting dan menarik karena menyangkut kebermanfaatannya bagi kepentingan individu, industri, dan masyarakat. Pembahasan ke-6 mengenai strategi kepuasan pelanggan dalam pendidikan. Usaha mewujudkan kepuasan pelanggan memang amat sangat tidak mudah, tetapi usaha untuk senantiasa memperbaiki kepuasan pelanggan dapat dilaksanakan dengan berbagai strategi. Pada hakikatnya, strategi kepuasan pelanggan akan menyebabkan para pesaing harus bekerja keras dan memerlukan biaya tinggi dalam usahanya merebut pelanggan suatu penyedia jasa. Beberapa strategi yang dapat dilaksanakan antara lain adalah: yang pertama, relationship marketing. Dalam strategi ini, hubungan transaksi antara penyedia jasa dan pelanggan bersifat berkelanjutan dan tidak berakhir setelah penjualan selesai. Dengan kata lain, dijalin suatu kemitraan jangka panjang dengan pelanggan secara terus-menerus. Kaitannya dengan lembaga pendidikan, maka suatu wadah alumni menjadi sangat penting. Lembaga pendidikan yang besar selalu memiliki wadah alumni yang solid. Yang kedua, superior customer service. Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, penyedia jasa dapat merancang garansi tertentu. Dalam hal ini, lembaga pendidikan memiliki peluang yang luar biasa amat luas. Untuk itu, lembaga pendidikan dalam mengisi kekosongan tersebut, misalnya dengan memberikan garansi. Yang ketiga, unconditional guarantees atau extraordinary guarantees. Lembaga pendidikan sebagai penyedia jasa memberikan garansi atau jaminan istimewa. Ini dirancang untuk meringankan kerugian pelanggan ketika pelanggan merasa tidak puas dengan jasa yang didapatkannya. Garansi yang diberikan berupa garansi internal serta garansi eksternal. Implementasi manajemen mutu terpadu di SMKN 1 Banda Aceh. Penyusunan program manajemen mutu terpadu pada SMK Negeri 1 Banda Aceh berpedoman pada prinsip-prinsip dasar manajemen mutu terpadu. Kepala sekolah telah melakukan usaha positif seperti mengupayakan keefektifan proses pembelajaran dengan memotivasi guru guna meningkatkan kompetensinya. Kepala sekolah juga memberikan pelatihan IT kepada guru agar mereka dapat meningkatkan keterampilan mengajarnya dengan menggunakan media pembelajaran yang lebih kreatif. Implementasi manajemen mutu terpadu pada SMK Negeri 1 Banda Aceh dirasakan sangat bermanfaat guna peningkatan kinerja guru dan karyawan dalam proses belajar mengajar. Hal ini dapat dilihat dari nilai rapot dan nilai ujian nasional yang diperoleh oleh siswa dalam memenuhi standar kelulusan. Pada tahun ini, siswa-siswi SMK Negeri 1 Banda Aceh berhasil lulus 100%. Siswa lulusan SMK Negeri 1 Banda Aceh umumnya diterima bekerja di industri-industri yang relevan dengan kompetensinya, serta tidak sedikit yang melanjutkan ke perguruan tinggi negeri maupun swasta.
ada dua faktor yang mempengaruhi dalam mengimplementasikan manajemen mutu terpadu pada SMK Negeri 1 Banda Aceh, yaitu faktor pendukung, yakni ketersediaan sumber daya manusia baik kepala sekolah, guru, dan para karyawan. Di samping itu, sarana dan prasarana yang memadai serta tingkat kepercayaan dan minat masyarakat yang tinggi dari masyarakat menjadikan motivasi bagi kepala sekolah agar berupaya semaksimal mungkin untuk memanfaatkan faktor pendukung ini. Sebaliknya, faktor penghambatnya juga terkait dengan sumber daya manusia, baik guru maupun karyawan yang belum sepenuhnya memahami secara optimal tentang manajemen mutu terpadu yang ingin dicapai. Ketidakpahaman ini diakibatkan oleh masih ada beberapa orang guru dan karyawan yang masih belum bekerja sesuai harapan.